Kembali lagi di YouTube Keponi dan kali ini saya menemukan suatu program yang sangat menarik. Jadi kita biasanya bekerja dengan gambar tentu akan memerlukan software editing dan biasanya software yang kita pakai adalah Adobe Photoshop. Akan tetapi seringkali ketika kita lagi ingin menggunakan mengedit foto yang singkat-singkat atau yang simple-simple, Photoshop ini nggak tersedia. Bisa jadi karena kita lagi pakai komputer orang atau lagi pinjam laptop orang yang tidak terinstall Photoshop, atau di komputer kita sendiri belum terinstall, atau kadang Photoshop juga suka error, atau juga mungkin harga Photoshop terlalu mahal. Karena kalau beli Photoshop yang resmi itu sekarang kan dia pakai Adobe licensing, jadi untuk individual aja untuk paket Photoshop Lightroom itu harganya sekitar 134.000 per bulan. Belum kalau untuk bisnis dan sebagainya. Nah, tetapi saya menemukan suatu program yang mirip banget dengan Photoshop. Yang pertama mirip, yang kedua gratis, yang ketiga online. Jadi nggak usah diinstal apa-apa. Dan program ini mengklaim walaupun dia programnya online, ketika kita buka program ini, dia hanya akan melakukan loading dari internet untuk programnya, tetapi semua yang kita lakukan itu tetap offline, dalam arti file foto yang kita edit atau yang kita masukkan ke sini tidak dikirim ke cloud. Jadi tetap offline. Jadi si programnya namanya Photopea. Ketika kita buka suatu gambar di sini, itu kita nggak melakukan upload, tapi tetap offline di browser yang kita gunakan. Jadi ketika kita udah buka programnya, lalu kita matikan internet, program ini akan tetap berjalan. Nah, alternatif ini akan sangat bermanfaat bagi kita yang butuh editing cepat, kayak sekedar nge-crop, nge-resize, atau mungkin saya akan coba untuk melakukan editing yang agak berat nih, kita lihat seperti apa performanya. Saya di sini menggunakan Google Chrome versi terbaru edisi November 2018. Kita coba dulu yuk. Ini sebenarnya programnya bisa apa sih? Oke, untuk membukanya kita bisa buka di sini photopea.com. Nah, dia mirip banget ya tampilannya dengan Photoshop. Cuman dia ada iklan sih. Jadi kalau misalnya mau yang premium atau yang nggak pakai iklan, kita bisa bayar $9. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja yang gratisnya, ini versi free-nya, karena cuman perbedaannya hanya di iklan aja, tidak ada perbedaan lainnya. Pertama saya akan coba untuk mengedit foto standar. Nah, saya udah siapkan dua foto, ini maaf agak narsis. Nanti ini akan saya coba untuk bikin pas foto. Kalau yang ini untuk editing foto biasa, kita akan coba di open. Karena semua terjadi secara offline, semua dilakukan dengan cepat. Walaupun ini file ini aslinya sekitar 6 mega atau 7 mega gitu, saya lupa. Tapi dia tidak dikirim melalui internet. Dan saya bisa lihat traffic di bawah sini sebenarnya ada network monitor, itu tidak melakukan upload sama sekali. Jadi file yang kita punya ini tetap disimpan secara offline. Oke, langkah pertama adalah kita putar dulu fotonya 90 derajat ke kiri. Kalau di Photoshop image rotate, di sini sepertinya ada. Langsung sama. Rotate 90 derajat ke kiri. Sudah diklik, oke. Lumayan cepat juga, responsif. Kalau misalnya nggak tahu, mungkin ini kalau kita full screen, nah ini rasanya kayak Photoshop beneran ya. Cuman ada ini aja, di atas ini ada sesuatu dan di kanannya ada iklan. Apa-apa. Kita lanjutkan. Kita coba tes, kita ingin menerangkan wajahnya. Buat yang pengen tahu trik-trik untuk seperti ini, tutorialnya juga ada di YouTube Keponi di bagian editing foto. Bisa dicari di situ atau nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi untuk apa yang saya lakukan saat ini. Oke, kita akan coba terangkan wajahnya aja seperti tutorial saya yang tentang editing sebelumnya, menerangkan bagian tertentu dalam foto. Pertama kita bikin marquee dulu di sini. Kita seleksi, lalu kita menggunakan salah satu tools yang tersedia, misalnya kurva. Ini kehalangan foto. Nah, ini ada kurva. Oke, saya coba terangkan. Ya, ini sangat responsif sekali. Nah, lalu kita hilang. Nah, bedanya kalau misalnya di Photoshop ketika kita klik untuk adjustment layer, si marquee-nya ini langsung hilang. Cuma kalau di sini enggak. Jadi kita harus klik dulu sekali di tempat yang kosong. Lalu kita select si adjustment layer-nya, si masking-nya. Kita gunakan brush, atasnya sudah warna putih. Ini kita sumputin dulu. Lalu shortcut sebenarnya jalan di sini untuk memperbesar, memperkecil, tapi kalau klik kanan dia nggak keluar, nggak kayak di Photoshop. Jadi kita harus pencet panah kecil yang di pojokan ini. Kita coba size-nya dikecilkan sedikit, hardness-nya biarin 0 biar dia halus, jadi ada gradasinya. Nah, kita coba. Wah, ini menarik ini. Cukup responsif. Sedikit lebih lambat daripada Photoshop yang asli,
Tapi untuk editing singkat dan editing simple seperti ini, saya sangat puas ini. Dan keuntungannya kalau lagi di tempat orang, nggak ada Photoshopnya, kita bisa langsung pakai ini nih. Oke, kurva wajah selesai. Lalu kita coba membuat kurva untuk keseluruhan gambar, agak digelapin sedikit, kayaknya bagus. Ya, sekitar segini. Lalu kita coba gelapkan backgroundnya dengan kurva lagi. Ini balik sini, ini hilangkan, ini markingnya kita hilangin dulu, baru di brush. Dan sama kayak Photoshop, kalau kita bocor kayak gini, kita bisa hilangkan dengan diputar yang hitam di atas, yang putih di bawah. Nah, dia akan berkurang. Oke. Nah, sekarang kita coba kalau dari filter sebenarnya ada apa aja sih. Yang tadi gelapin background saya cancel aja biar cepat. Multi select layer, apakah bisa? Oke, menarik. Coba kita bikin duplicate layer dulu. Jadi kita punya dua. Ini hampir natural ya, hampir kayak Photoshop beneran ya. Kita merge. Ya, dia perlu waktu untuk loading dulu. Menggabungkan layer 3 biji ini. Ini sangat natural kalau kata saya. Jadi kita kayak menggunakan Photoshop aslinya. Oke. Memang agak lebih lambat daripada Photoshop yang benerannya, tapi cukup oke. Coba kita blur. Di sini filter juga masih terbatas, tapi kalau untuk keperluan-keperluan yang singkat-singkat aja sudah lebih dari cukup. Blur Gaussian. Ya, biarkan dia loading lagi. Nah, mulai agak nge-lag komputernya. Wih, kebanyakan. Nah, untuk filter yang berat seperti ini mungkin karena ukuran gambar saya sangat besar, jadi cukup berat ke browsernya. Ya, kita anggap aja 30 pixel cukup, lalu kita oke. Nah, begitu dia oke, dia langsung apply. Kita coba apakah bisa kita masking ini supaya backgroundnya aja yang ngeblur, sedangkan wajahnya enggak. Menggunakan raster mask, lalu kita pijit di maskingnya, kita brush warna hitam, kita besarkan. Oke, menarik. Jadi dia emang ada perlu sedikit waktu untuk mengeksekusi perintah, tapi nggak terlalu parah, nggak nyampe kita jadi sulit atau apa, enggak. Ini sangat menarik. Oke, selesai dan langsung ter-apply dengan baik. Kita coba edit warnanya menggunakan apa ya? Color balance mungkin. Color balance, highlight. Kita shadow-nya aja kita rubah sedikit warnanya. Ini lihat sangat responsif sekali nih. Nah, dibikin agak kuning sedikit. Highlightnya dibikin skin tone. Ya, sip. Ini kita semputin lagi. Oke. Lalu kita cobain apa lagi ya? Coba kita buka foto yang satunya. Nah, sekarang kita akan coba edit pas foto. Oke. Pertama kita terangkan dulu gambarnya, kurva aja yang cepat. Lalu kita koreksi warnanya bisa dengan color balance deh. Merahnya kita kurangin, di midtones juga. Shadow. Hijaunya kurangin. Nah, sip. Kurvanya boleh diangkat sedikit lagi. Double. Malah hilang. Salah. Ini cara ngilangin titik ini gimana nih? Kok malah nambah? Ini nggak bisa klik kanan delete ya. Kalau dipencet delete di keyboard dia hilang semua ya. Udah kita ulangin aja. Nah, beberapa shortcut ada yang jalan, ada yang enggak. Jadi perlu agak sedikit pembiasaan, tapi menurut saya ini oke. Lalu kita crop Photoshop, anggap ukurannya tadinya kan free nih, free cropping, tapi saya pakai ratio untuk membuat ukuran 3x4. Lalu di crop, kecilkan.
ya anggap segini ya untuk demo, dan gini agak miring fotonya, jadi kita luruskan sedikit. Natural sekali nih, kayak pakai Photoshop beneran. Cuman memang prosesnya agak lebih lama. Sebenarnya jauh lebih lama sih. Tapi kalau untuk keperluan kita yang seperti ini nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada harus install dulu Photoshop. Nah, setelah itu, nah kita coba nih. Di sini dia menawarkan ada spot healing dan patch tool. Bener nggak nih bisa berfungsi? Saya pengen coba ngilangin tulisan ini ya. Kita coba pakai spot healing. Apakah langsung berhasil? Oh, layer not edible. Harus diklik dulu di layernya. Nah, kalau bisa duplicate dulu deh. Biar nggak salah. Kita kecilin nih, kegedean banget. Oke, not bad. Memang prosesnya emang agak lebih lambat. Tapi hasilnya cukup meyakinkan. Walaupun rapi itu relatif ya. Oke. Saya coba patch toolnya, apakah berbeda? Not bad. Ini ada putih-putihnya, kita hilangkan dulu. Ya, menarik. Zoom. Ini apa pixel? Oh, ini untuk 1:1. Ini untuk fit. Oke. Lalu kita coba tes untuk seleksi. Kita dikasih juga ini sama kayak Photoshop, itu ada color range untuk mendeteksi warna tertentu pada gambar. Atau juga bisa pakai yang klasik seperti Magic Wand. Wih, bocor. Apakah bisa pakai Alt untuk minus? Oh, nggak bisa. Dia shortcutnya agak sedikit berbeda ya. Kecilkan tolerance-nya, kita tambahin di sini. Harus. Oh, nggak bisa shortcut pakai shift untuk nambahin nih. Nah, lalu ada, kita invert dulu. Nah, cara invertnya gimana nih? Sepertinya invert nggak bisa. Atau ada di sini? Oh, ada di sini. Inverse. Jadi nggak bisa pakai klik kanan inverse. Kita coba refine edge. Ini saya belum pernah coba nih. Apa yang terjadi ketika ini diklik dan dia loading. Halo. Sepertinya dia ngehang. Hanya fotopinya yang loading. Tapi browsernya masih jalan. Mungkin terlalu berat kali ya. Soalnya ini saya fotonya full res ini. Oke, dia muncul sesuatu. Kenapa ada titik? Terus cara zoom outnya bagaimana? Ini berasnya. Ini ada tombol help sih. Bla bla bla. Oke. Saya perlu zoom out nih. Oh, pakai scroll wheel. Ini hasilnya nih. Oh ya, bagus. Hasil maskingnya juga cukup menarik. Berarti ini pakai hitam. Oke. Oh, di sini untuk gerak-gerakinnya, sebelah sini untuk operasinya. Oh, dia loadingnya emang berat sih, emang lama ini. Tapi ini doable, bisa dilakukan kalau kita punya banyak waktu. Ya, sekarang kita abaikan dulu aja lah ya. Ini saya mau nunggu ini bisa dipencet cancelnya. Dia masih proses yang tadi, yang segini. Oh, malah hilang. Cancel aja lah. Oke, lalu kita rubah ini menjadi mask baru.
Terus di bawahnya saya coba kasih solid color fill, kita lihat apa yang terjadi. Saya lupa, ini harusnya di deselect dulu, jadi ini raster masknya harus di delete. Oke, not bad, cuman bagian sini belum rapi, mungkin harus kita rapikan lagi lebih lanjut. Bisa pakai cara manual, pakai brush hitam, atau juga bisa yang tadi tuh refine edge-nya kita seriusin, atau pas seleksi yang pertama tuh harus dibagusin. Tapi membuktikan ini bisa. Ini warnanya mungkin agak terlalu terang, kasih merah tapi agak gelap sedikit. Oke, ini tinggal dibenerin nih. Lalu kita coba untuk meresize image size. Coba pixel diganti milimeter. Nah, mau bikin 3 kali 4 cm. Misalnya 300 kali 400 mili, 3 kali 4 cm. DPI-nya kita masukin 300 DPI. Oke. Dia loading lagi. Ditunggu dulu sebentar sampai dia melakukan proses resize. Nah, sip. Pencet tadi. Jadi si gambar kita sudah 3 kali 4 cm, 300 dpi. Ini harusnya kita beresin, cuman ya kita abaikan aja lah, anggap aja kita tadi udah beresin. Kita coba untuk melakukan ekspor. Oh, bisa save PSD. Dia juga klaim bisa buka PSD, bisa ekspor as JPEG dan segala macam. Oh iya, ada satu yang belum saya coba, itu adalah untuk nambahin teks. Jadi kalau misalnya kayak kita mau bikin banner atau apa, pakai text tool, kita tes kemampuan dia dalam mengelola teks. Oke. Font deja vu apa itu? Ini kecil sekali, coba kita gedein teksnya. Oke, lalu kita coba ganti fontnya. Ini kayaknya pakai WebKit nih fontnya. Jadi fontnya banyak banget, dan ini kan font yang tidak terinstall di komputer ya, tapi font yang font yang tersedia di Google kayaknya nih. Iya, ini pakai jenis font online gitu. Kita coba pakai yang mana ya? Lucu. Oke, lalu kita geser. Ini natural sekali nih. Ini desain apa ya? Oh, dia ada informasi jarak. Ini Photoshop bahkan nggak ada kayak gini nih kayaknya. Jadi kita bisa tahu nih gambarnya posisi persisnya di mana. Matiin aja. Lalu kita coba blending option, apakah sama? Ini menarik nih, bevel emboss, stroke. Bevel embossnya matiin dulu. Stroke warna putih. Oke, kita gedein. Oke lah, sisanya sih mirip sama kayak Photoshop, saya pikir begitu. Kita coba si ekspor jadi JPEG. Oke, nah dia minta ukuran, ya kita save ukuran asli aja. Ini hasilnya kalau nggak salah 16 megapiksel, 3000 sekian kali 5000 sekian. Kita save sama seperti ini, quality pentokin kanan biar bagus. Kalau susah mungkin saya diketik, dia masih loading. Memang beberapa hal jadi jauh lebih lambat ya dibandingkan Photoshop aslinya, apalagi yang memerlukan kalkulasi. Nah, kita save. Nah, kita coba tes. Kita save di sini. Dia loading dulu. Ada pemberitahuan nggak nih kalau udah selesai? Oke, dia langsung di-download. Langsung di-download. Kita lihat hasilnya. Ini hasil tadi gambar kita yang sudah kita bikin. Secara quality bagus nih, nggak ada artefak apa. Ini juga teksnya yang tadi. Kalau kita lihat exif-nya, ya exif-nya dia di kosong ya. Tadinya kan di sini ada data exif-nya, tapi overall oke.
Nah, kurang lebih seperti itu video singkat kita tentang alternatif dari Adobe Photoshop yang gratis, nggak pakai install, nggak pakai repot, nggak pakai ribet. Walaupun ada kekurangannya, yang pertama filternya nggak selengkap Photoshop, yang kedua shortcutnya berbeda, yang ketiga itu juga beberapa operasi tidak bisa dilakukan di sini, tapi untuk editing foto yang standar-standar, untuk bikin kayak edit foto yang singkat-singkat, nambahin tulisan, bikin banner digital. Oh ya, ngomong-ngomong soal banner digital, kita ketika filenya dia udah punya ini nih, template. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin page cover untuk Facebook, dia udah tahu ukurannya, kita tinggal create. Nanti kita tinggal pakai template yang udah ada untuk ukurannya. Ada macam-macam juga. Nah, kekurangannya yang pertama dia memang lebih lambat, seperti yang tadi saya sudah bilang, dia lebih lambat prosesnya, apalagi yang membutuhkan kalkulasi, karena kalau kayak Photoshop gitu kan native apps ya, jadi dia diprogram secara spesifik untuk melakukan itu. Sedangkan kalau ini kan melalui browser, jadi tetap browser yang melakukan processingnya. Tapi keuntungannya ya mudah dipakai, gratis. What can you say? It's free. Oke? Okay? Sangat bermanfaat. Jadi next time kalau ketika lagi menggunakan komputer orang yang nggak ada Photoshopnya, cuma perlu tambahin tulisan, edit seperti itu, kita bisa pakai photovee.com. Video ini tidak disponsori oleh Photovee, cuman karena saya merasa ini sangat menarik, makanya saya lakukan sharing kali ini. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa share juga, sebarkan video ini untuknya, khususnya ke teman-teman kamu nih yang suka edit-edit foto. Cobain pakai Photovee, ini rame. Begitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.